Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Elsania Damanik. Saya dari kelas E Reguler Pendidikan Sejarah dengan NIM 3233121047. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis atau ANOVA. Jadi teman-teman, uji ANOVA adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, di mana uji ini itu digunakan untuk membandingkan rata-rata dua atau lebih kelompok dan sering digunakan dalam penelitian, eksperimen, dan analisis data. Selanjutnya, hipotesis nol dalam ANOVA ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam mean, sedangkan hipotesis penelitian menyatakan bahwa mean tidak semuanya sama. ANOVA menganalisis variabilitas data menjadi dua sumber variansi, yaitu variansi di dalam kelompok dan variansi antar kelompok. Selanjutnya yaitu hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung, di mana nilai F-hitung ini dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika hasil ANOVA menunjukkan adanya perbedaan signifikan, maka perlu dilakukan analisis lanjutan yang menentukan kelompok mana yang berbeda. Analisis lanjutan ini disebut dengan uji post hoc. Oke teman-teman, jadi di sini contoh soal dari uji hipotesis atau ANOVA yaitu seperti pada gambar, di mana contohnya itu efektivitas 3 model pembelajaran yaitu pemecahan masalah menjadi A1, discovery learning A2, dan inquiry A3 terlihat dari skor prestasi belajar matematika ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan, sehingga data prestasi belajar ketiga kelompok tersebut disajikan sebagai berikut, yaitu dipaparkan pada tabel yang ada pada gambar. Langkah selanjutnya yaitu kita seperti pada gambar ini, itu pertama kita membuat H0-nya seperti pada gambar dan membuat H1, di mana kaidah pengujiannya yaitu jika F hitung itu lebih besar daripada F tabel maka H0 ditolak, dan sebaliknya jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka H0 diterima. Sehingga yang pertama kita lakukan yaitu menentukan F hitung dan F tabel, di mana di sini sudah disajikan nilai X1, X2, X3 dari soal. Kita hanya mencari X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X3 kuadrat. X1 kuadrat didapat dari 90 dikuadratkan, X2 kuadrat didapat dari 90 dikuadratkan, dan X3 kuadrat diambil dari 80 dikuadratkan. Sehingga hasilnya yaitu seperti pada gambar di atas. Selanjutnya yaitu kita menentukan jumlah kuadrat atau JK untuk beberapa sumber variansi yaitu total atau T, antar atau A, dan dalam yaitu D, di mana JKT-nya itu kita dapat 4230 dan JKA-nya kita dapat itu 1260 seperti pada gambar, dengan rumus yang tertera seperti pada gambar, dan JKD-nya itu hasilnya itu 2970. Langkah selanjutnya itu mencari nilai derajat kebebasan, di mana rumusnya yaitu DKT itu rumus sama dengan NT kurang 1 yaitu 30 dikurang 1 sama dengan 29, DKA-nya itu K kurang 1 3 kurang 1 sama dengan 2, dan DKD-nya itu jumlah dari DKT dikurang DKA sama dengan 29 kurang 2 menghasilkan 27. Langkah selanjutnya itu menentukan nilai variansi seperti pada gambar, yaitu nilai variansi D itu 110, variansi A 630, dan variansi A 630. Yang selanjutnya itu kita menghitung nilai F hitung, di mana rumusnya yaitu variansi A per variansi P sama dengan 630 per 110 sama dengan 5,727. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai F tabel, di mana nilai F tabel itu dapat dicari dengan menggunakan tabel F, di mana DKA itu pembilangnya 2 dan DKD atau penyebut itu ada 27, sehingga nilai F tabel itu ada 3,350. Sehingga kesimpulannya seperti pada gambar, yaitu F hitung yang di awal kita cari itu jumlahnya 5,727, sedangkan F tabel itu nilainya 3,350, sehingga F hitung itu lebih besar daripada F tabel maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry.
Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya tentang uji hipotesis atau ANOVA. Semoga penjelasan yang saya paparkan dapat dipahami dan dimengerti. Sekian dan terima kasih.